Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Andarisa Widiastiti, NIM 1909511061 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manajemen penanganan anak babi, salah satu materi mata kuliah manajemen dan kesehatan babi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen penanganan anak babi. Materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya Putu Andarisa Widiastiti, NIM 1909511061 dari kelas C. Pertama-tama, manajemen anak babi itu juga menyangkut manajemen induk ketika lahiran. Jadi, penanganan kita terhadap induk yang sedang melahirkan anak babi juga akan menentukan apakah anak babi tersebut akan dapat bertahan hidup dan tumbuh menjadi anak babi yang sehat. Yang pertama yang perlu diketahui adalah periode gestasi atau lama kebuntingan pada babi, yaitu 3 bulan, 3 minggu, 3 hari atau 115 hari. Jadi dari kawin harus diperhitungkan kapan babi tersebut akan melahirkan anaknya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda menjelang melahirkan. Yang ketiga adalah sistem perkandangan yang tepat untuk induk babi yang akan melahirkan. Dan yang keempat adalah proses kelahiran dan stadium-stadiumnya. Yang pertama, tanda-tanda lahiran itu seringkali ditandai dengan induk babi yang mulai gelisah, jadi sering berbaring, kemudian bangun, berbaring lagi, bangun lagi. Dia sering menghentakkan kakinya atau memukul-mukulkan ekornya. Kemudian yang kedua adalah induk babi akan mengambil beberapa hal di sekitar kandangnya seperti kayu dan jerami, dan induk tersebut mempunyai naluri untuk membuat sarang. Dan yang ketiga adalah induk babi akan mengalami penurunan nafsu makan, kadang-kadang hingga tidak makan sama sekali. Untuk perkandangan, kandang babi beranak atau namanya farrowing crate itu ukuran yang tepat adalah 2,5 meter panjangnya dan 1,5 meter lebarnya. Ukuran ini akan memberikan kesempatan bagi induk babi untuk berdiri atau berbaring, tapi juga tidak terlalu banyak gerak agar induk tersebut tidak menginjak atau menindih anaknya ketika anaknya lahir nanti. Yang poin kedua yaitu satu kandang itu hanya untuk satu induk babi, jadi kandangnya bersifat individual. Hal ini karena ketika induk melahirkan, induk tersebut harus merasa nyaman dan tidak terganggu oleh babi-babi yang lain. Dan yang ketiga, induk dipindahkan ke kandang antara 2 minggu sampai 2 hari sebelum lahiran. Induk yang baru pertama kali melahirkan biasanya dipindahkan ke kandang beranak ini 2 minggu sebelum lahiran. Jadi ada kesempatan untuk induk tersebut beradaptasi dan merasa nyaman di kandang tersebut sebelum melahirkan anaknya. Proses kelahiran itu dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama adalah stadium persiapan. Jadi pada stadium ini yang dapat diamati adalah perut babi mulai turun ke bawah, otot vulva mengendur, kemudian vulva terlihat bengkak dan mengeluarkan lendir, ambing susu mengeras dan putingnya berwarna kebiruan, induk akan mengalami penurunan nafsu makan, insting membuat sarang, dan juga akan keluar air susu. Stadium kedua adalah stadium pembukaan di mana sudah terjadi kontraksi.
Pada saat terjadi kontraksi ini, perut turun, tubuh memanjang, dan serviks membuka. Babi akan tampak gelisah seperti tanda-tanda yang disebutkan tadi, tidur bangun lagi, menghentakkan kaki dan memukulkan ekor. Kemudian babi juga seringkali tidak mau makan pada stadium ini dan juga sering urinasi. Selanjutnya, stadium ketiga adalah stadium pelepasan. Ketika sudah mencapai stadium pelepasan, induk akan terus berbaring dan kontraksi rahimnya semakin kuat, dan dengan kontraksi tersebut janinnya akan terdorong keluar. Proses kelahiran babi itu berlangsung antara 2 sampai 12 jam dan diakhiri dengan keluarnya plasenta. Jadi ketika lebih dari 12 jam plasenta masih tidak keluar, berarti ada suatu masalah dengan proses kelahiran tersebut, dan dokter hewan harus turun tangan. Salah satu hal yang dapat membantu proses kelahiran adalah pemberian oksitosin. Jika tidak ada masalah, sebaiknya peternak, dokter hewan, dan staf lainnya itu hanya mengamati dari jauh untuk membantu induk babi ketika ada masalah saja. Yang selanjutnya, setelah anak babi lahir, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen anak babi. Manajemen anak babi ini mencakup manajemen ketika anak babi tersebut baru lahir hingga berumur 8 minggu. Jika manajemen atau penanganan anak babi ini tidak baik, maka tingkat mortalitasnya itu tinggi. Jadi ada kemungkinan besar untuk anak babi tersebut untuk mati. Yang ketiga adalah yang akan saya bicarakan di sini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan bagi anak babi. Dan yang terakhir adalah beberapa penyebab kematian anak babi dan bagaimana menghindari penyebab-penyebab kematian tersebut. Anak babi yang baru lahir, beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah menjauhkan anak babi tersebut dari induknya, karena jika terlalu dekat induknya, bisa saja anak babi tersebut terhimpit atau terinjak oleh induknya dan mati. Yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membersihkan selaput lendir. Jadi saat babi dilahirkan itu umumnya banyak selaput lendirnya. Yang paling penting adalah membersihkan selaput lendir di daerah moncong, jadi agar babi tersebut dapat bernafas dengan baik. Lendir di bagian tubuh biasanya akan mengering sendiri, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua adalah membiarkan tali pusar untuk putus sendiri. Setelah putus, kemudian tali pusar tersebut dipotong sekitar 2,5 cm. Tujuannya adalah agar tali pusar tersebut tidak menyentuh tanah, tidak kotor, dan tidak menyebabkan infeksi. Yang ketiga adalah jika induknya memiliki sifat kanibal, sebaiknya anak-anak babi tersebut dipisahkan dengan segera dari induknya. Jika tidak, langsung biarkan anak babi tersebut menyusu. Dan hal lain yang harus diperhatikan adalah babi yang lahir dengan berat lebih dari 1,1 kg itu biasanya menandakan babi yang sehat. Kalau kurang dari berat tersebut, biasanya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh peternak atau dokter hewan agar babi tersebut dapat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Pada saat umur 3-10 hari, babi sebaiknya diberikan lampu penghangat dan tirai. Lampu penghangat dan tirai ini akan menghangatkan babi dan membuat babi merasa nyaman.
Selain itu, pengawasan oleh peternak atau penjaga kandang juga penting karena pada umur ini babi masih belum lincah, jadi kadang-kadang terlalu dekat dengan induknya atau kadang-kadang terhimpit. Jadi peternak harus mengawasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi. Yang ketiga, yang paling penting adalah mendapatkan kolostrum dari induk. Kolostrum ini sangat penting untuk membentuk sistem kekebalan anak babi. Dan poin keempat, ini ketika induknya tidak mau menyusu atau induknya tidak keluar air susu, itu babi dapat diberikan susu formula, walaupun tidak sebagus air susu induk, atau cara lain adalah dengan dititipkan ke induk babi lain. Kolostrum dan air susu induk merupakan pakan utama bagi babi umur dari lahir hingga 6-8 minggu. Yang pertama adalah kolostrum. Kolostrum ini mempunyai kandungan laktosa 4,5%, lemak 8,5%, protein 17%, dan abu 1%. Jika dibandingkan dengan air susu memiliki laktosa 4,5%, lemak 8,5%, protein 5,5%, dan abu 10%. Jadi pada data ini kita dapat lihat bahwa protein dalam kolostrum itu jauh lebih tinggi daripada protein air susu biasa. Protein tersebut berupa imunoglobulin yang sangat baik untuk membantu memberikan sistem pertahanan bagi anak babi. Selain itu, kolostrum juga merangsang pembentukan vili usus. Pembentukan vili tersebut akan membantu proses penyerapan nutrisi dan babi tersebut akan menjadi lebih sehat. Kolostrum ini biasanya hanya diproduksi hingga minggu kedua setelah induk melahirkan. Setelah minggu kedua, kemudian yang keluar hanyalah air susu biasa. Namun, beberapa hal yang perlu diingat dari air susu babi adalah air susu babi tersebut sangat kaya akan lemak dan protein, sehingga babi dapat cepat tumbuh. Konsumsi air susu anak babi adalah 0,5 liter per ekor per hari. Produksi air susu biasanya tinggi pada minggu ke-3 sampai ke-6 dan mulai menurun pada minggu ke-8. Produksi air susu ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, misalnya suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, faktor pakan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah induk harus memiliki akses terhadap air secara ad libitum agar dapat memproduksi susu yang banyak. Selanjutnya, ketika babi sudah berumur kira-kira 3 minggu, dapat dilakukan pemberian tanda. Pemberian tanda ini akan memudahkan identifikasi, seleksi anak babi, dan pencatatan administratif lainnya. Dengan penandaan, pertumbuhan juga dapat dipantau dengan mudah. Penandaan yang biasa digunakan pada babi itu adalah yang pertama sistem kerak atau melubangi telinga, sistem tato, atau juga dapat berupa tag. Selanjutnya, ketika sudah memasuki umur 6-8 minggu, seperti yang telah dibahas tadi, pada minggu ke-8, minggu ke-6 sampai minggu ke-8 air susu mulai turun produksinya. Jadi anak babi biasanya sudah mulai diberikan asupan makanan tambahan. Pada umur ini anak babi beratnya sekitar 12-18 kg dan
biasanya meningkat sekitar 2 kg per minggu. Anak babi yang jantan sudah bisa dikastrasi. Setelah itu anak babi juga mulai disapih. Sapih secara natural itu biasanya pada umur 8 minggu, tapi beberapa peternak akan menyapih anak babi pada usia 6 minggu. Hal ini akan berpengaruh pada produksi induk babi. Jadi ketika disapih pada umur 6 minggu, induk babi akan lebih cepat memasuki estrus, memasuki fase estrus lagi, sehingga dapat beranak hingga 3 kali dalam setahun. Yang terakhir, pada usia ini juga harus diberikan obat cacing dan vaksinasi. Obat cacing penting karena kita ingin babi tersebut tumbuh dengan cepat dan dapat menyerap nutrisinya dengan baik. Vaksinasi juga akan memberikan babi imunitas terhadap berbagai penyakit. Nah, yang terakhir adalah kematian anak babi dan penyebab-penyebabnya. Kematian anak babi cukup tinggi dan maka dari itu anak babi dari baru lahir hingga umur 8 minggu itu manajemennya harus bagus. Sebelum disapih biasanya kematiannya bisa mencapai 30-50%, dan sesudah disapih itu adalah 5-10%. Nah, diagram ini menunjukkan beberapa penyebab utama kematian anak babi, yaitu starvation atau kelaparan, hipotermia atau kedinginan, suhu tubuh yang rendah, crushing atau diinjak. Nah, pertama kita lihat dari faktor pigletnya dulu, faktor anak babinya sendiri. Jadi kadang anak babi itu terlahir dengan vitalitas yang rendah atau berat tubuh yang rendah. Babi yang terlahir dengan vitalitas atau berat tubuh yang rendah itu sangat rentan terhadap starvation dan hipotermia. Selain itu, faktor yang lain yang berpengaruh besar adalah environment atau lingkungan. Lingkungan anak babi itu suhunya tidak boleh terlalu rendah. Jadi kalau suhunya terlalu rendah, anak babi akan suhu tubuhnya juga mudah turun. Faktor yang ketiga adalah faktor show atau induk babinya sendiri. Jadi induk babi kadang ada yang maternal insting keibuannya itu tidak bagus, sehingga dapat membiarkan anaknya kelaparan atau malah tidak sengaja menginjak atau menghimpit anaknya hingga mati. Jadi ketiga faktor ini sangat penting, dan maka dari itu anak babi dari baru lahir hingga umur 8 minggu itu perlu penanganan yang sangat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.